welcome back again. Ketemu lagi di Bakul Iwak Channel. Jangan bosan-bosan untuk dengerin suara Bakul ya. Kali ini Bakul mau bahas tentang ikan laut yang sering dikonsumsi masyarakat. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and share video-video saya ya guys. Oke, ikan secara umum dan ikan laut secara khusus merupakan bahan pangan yang kaya akan yodium. Zat ini diperlukan oleh tubuh untuk dapat membentuk hormon tiroksin. Kandungan yodium yang tergantung dalam ikan mencapai 83 mikrogram per 100 gram ikan. Dengan demikian, ikan laut yang tinggi dapat mencegah penyakit gangguan akibat kurangnya konsumsi yodium. Ikan merupakan salah satu bahan makanan yang proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk hewani lainnya, seperti daging sapi dan ayam. Ikan juga kaya akan mineral seperti kalsium, fosfor yang diperlukan untuk pembentukan tulang, serta zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin darah. Oke guys, berikut 10 jenis ikan laut konsumsi yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. 1. Ikan kakap. Ia hidup di perairan pantai, muara-muara, sungai, teluk-teluk, air payau. Ukuran panjang ikan kakap dapat mencapai 200 cm, tapi umumnya 25-100 cm. Ikan ini termasuk ikan dasar dan ikan buas. Makanannya ikan-ikan kecil dan krustasea. Cara penangkapan ikan kakap adalah dengan pancing, sodo, jaring insang. Ada jenis kakap putih dan ada kakap merah. 2. Ikan sardin. Sardin atau sardine hasim hidup di perairan pantai, lepas pantai dan pemakan plankton. Ikan sardin dapat mencapai panjang 23 cm, umumnya 17-18 cm. Tergolong ikan pelagis ukuran kecil. Penangkapan ikan sardin biasa dilakukan dengan pursen, macam-macam payang, jaring insang, dan pukat toki. Ikan sardin dipasarkan dalam bentuk segar, asin kering dikalengkan. Asin rebus pindang dengan harga sedang. Daerah penyebarannya terdapat di seluruh perairan Indonesia, melebar ke utara sampai Okinawa dan ke selatan, sampai ujung utara Australia, ke barat sampai pantai Afrika Timur. 3. Ikan bandeng. Ikan bandeng lelaki atau Elops macnata hidup di perairan pantai dan air payau. Ukuran ikan bandeng ini dapat mencapai panjang 90 cm, umumnya 30-50 cm, dan tergolong ikan pelagis. Ikan buas ikan bandeng adalah karnivora, pemakan ikan kecil dan krustasea. Penangkapan ikan bandeng biasa dilakukan dengan jaring insang, pancing tonda, kurusein, dan dipasarkan dalam bentuk segar, asin kering, dan asin rebus. Dagingnya lunak, mengandung banyak duri-duri halus, dan harga jualnya sedang. 4. Ikan bawal. Ikan bawal hitam atau Phormio niger hidup di perairan agak jauh dari pantai sampai kedalaman 100 meter. Ikan bawal kadang-kadang bergelombol bersama ikan layang di sekitar rumpon dan dapat mencapai panjang 30 cm, umumnya 20 cm. Ikan bawal termasuk ikan pelagis. Ikan buas, makanannya ikan-ikan kecil dan krustasea. 5. Ikan tongkol. Ikan tongkol hidup di perairan pantai dan suka bergelombol besar, termasuk ikan buas dan predator. Makanannya berupa ikan-ikan kecil seperti cumi dan lain-lain. Ikan tongkol tergolong ikan pelagis besar dan berenang cepat. Ikan tongkol memiliki warna yang agak gelap dan memiliki bentuk yang langsing. Panjang ikan ini sekitar 60 cm dengan punggungnya yang berwarna biru gelap agak metalik dan terdapat pola garis-garis unik seperti coretan miring. 6. Ikan cakalang. Ikan cakalang hidup bergelombol besar dan termasuk ikan buas predator dan karnivora.
Ikan cakalang dapat mencapai panjang 100 cm, umumnya 40-60 cm. Ikan cakalang tergolong ikan pelagis besar. Biasanya penangkapan dilakukan dengan cara pole and line, pancing tonda dan jaring insang hanyut. Cakalang berwarna lebih terang dibandingkan dengan ikan tongkol. Ikan ini sering juga disebut sebagai ikan tongkol putih. Panjang kedua ikan ini sama, 60 cm, tapi badannya sedikit lebih besar dan gemuk. Punggung ikan cakalang berwarna biru keungu-unguan dan gelap. Daerah penyebarannya adalah daerah pantai laut dalam dengan kadar garam tinggi. 7. Ikan tenggiri. Ikan tenggiri biasanya hidup menyendiri atau soliter di perairan pantai, lepas pantai, dan termasuk ikan buas, predator, dan karnivora. Makanannya ikan-ikan kecil, cumi-cumi, dan dapat mencapai panjang 200 cm, umumnya 60-90 cm. Ikan tenggiri tergolong ikan pelagis besar. Biasanya penangkapan ikan tenggiri dilakukan dengan pancing tonda, jaring insang, pursein, dan payang. Ikan tenggiri dipasarkan dalam bentuk segar, asin setengah kering, dan harganya mahal. Daerah penyebarannya di seluruh perairan Indonesia, perairan Indo-Pasifik, Teluk Benggala, Teluk Siam, Laut Cina Selatan, sampai perairan tropis Australia, ke barat sampai Afrika Timur, dan ke utara sampai Jepang. 8. Ikan tuna. Ikan tuna adalah jenis ikan laut ke-8 yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan tuna mata besar atau Tunus obesus hidup di perairan lepas pantai, laut dalam, kadar garam tinggi sampai kedalaman 250 meter. Ikan tuna termasuk ikan buas, karnivora, predator, dan dapat mencapai panjang 236 cm, umumnya 60-180 cm. Ikan tuna tergolong ikan pelagis besar. Biasanya penangkapan dilakukan dengan rawai tongkol longline, dipasarkan dalam bentuk segar dan dibekukan. Ikan ini menjadi salah satu bahan ekspor dengan harga yang mahal. Daerah penyebarannya terutama di Laut Banda, Laut Maluku, Laut Flores, Laut Sulawesi, Samudra Indonesia, Utara Irian Jaya, dan Samudra Pasifik. 9. Ikan kerapu. Ikan kerapu karang hidup di perairan pantai, daerah karang, secara menyendiri atau bergerombol kecil. Ikan kerapu dapat mencapai panjang 35 cm. Ikan kerapu tergolong ikan pelagis atau ikan karang. Cara penangkapan ikan kerapu biasa dilakukan dengan pancing bubu, jaring insang, dan jaring klotok. Jenis ikan laut ini dipasarkan dalam bentuk segar, asin kering, dengan harga sedang. Daerah penyebarannya berada di perairan karang seluruh Indonesia dan perairan Indo-Pasifik lainnya. 10. Ikan teri. Jenis ikan laut yang bisa dikonsumsi berikutnya adalah ikan teri. Tentu saja pasti kamu tidak asing lagi dengan jenis ikan ini, karena mudah ditemukan atau bahkan kamu termasuk orang yang sering mengkonsumsi ikan-ikan kecil ini. Jenis ikan laut yang memiliki ukuran tubuh sekitar 5 cm. Di laut, ikan teri hidup secara bergerombol dan mudah dicari di perairan Indonesia. Ikan teri memiliki khasiat yang menyehatkan bagi jantung karena mengandung asam tak jenuh yang baik untuk melawan kolesterol jahat. Oke guys, cukup sekian video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. See you next video. Salam semangat.